Pada suatu hari, ada 3 orang siswa sekolah dasar akhir yang bingung melanjutkan pendidikannya kemana. Mereka bernama Poltak, Jobar, dan Sipatang. Mereka berasal dari Kazakhstan, Afghanistan, dan Setan. Patang, kata mamamu mau kemana kau tamat SD? Gak tahu aku. Kok kata mama aku cocoknya aku jadi ustad. Makanya suruh mama aku ke pesantren. Tapi kok menurutku kayak orang Koreanya mukaku. Makanya rasaku aku cocoknya jadi artis. Anggoho Jobar, gitu dia homa nyambung. Gue berhubungan mamski dan papski gue orkai. Terus bahasa Inggris gue udah bagus banget nih. Gue sih maunya sekolah ke Inggris. Alah, mana ibu toho bahasa Inggris. Sepele ya sama gue. I artinya saya. Love artinya cinta. You artinya kamu. Jadi kok disambungkan I love you. Astoge Jobar, halakna normal dopeho kan? Anggo songoni, ma arti I love you Jobar. Aku cinta mamamu. Pade-pade kau makecet le Jobar. Pastak not ko. Sorry. Terus kau Poltak mau kemana pula kau? Ko aku insya Allah, kata mamaku mau masuk pondoknya aku. Pondok mana lekku? Pondok yang di Kota Bangun itu. Pala bilanglah sama mama, kalian sekolah sana aja kalian. Biar samaan sekolah kita, kan kita sahabat. Najis, tapi ayolah. Oke, nantilah ku bilang sama mamskiku. Udah dulu ya, aku mau pulang dulu. Mau makan pizza, bye-bye. Bye-bye. Mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Singkat cerita, orang tua mereka pun setuju untuk menyekolahkan anaknya ke pondok dan sepakat mengantar anaknya ke pondok pada hari yang sama. Bo, tuson di si ucok sekolah omak Poltak. Olo eda, upa sekolahan si Poltak tu pondokon, asa cogot mama teau, si ucok mama pature pardu kipayaku. Olo kak, songoni bada, augiyot kudung lulus si Jobar, malomia bahasa Arab prap bahasa Inggris. Tai dokon ustati, ang malo bahasa Arab prap bahasa Inggris, talgenggamia madunion. Olo mak, kita sapai ustati. Mereka pun menemui Ustadz Solmed dan menyerahkan anaknya agar dididik dengan baik dan menjadi anak-anak yang soleh. Assalamualaikum Ustadz Solmed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya ibu-ibu yang cantik, ada keperluan apa ya? Ini Ustadz, tujuan kami ke sini mau menyekolahkan anak kami di pondok Ustadz. Kan katanya di sini diwajibkan 2 bahasa ya Ustadz, dan juga diajarkan semua bidang. Iya Ustadz, kami berdua juga. Oh iya ibu, benar sekali. Insya Allah saya akan mendidik anak ibu dengan sabar dan istiqomah, akan menjadi anak yang soleh. Oh ini anaknya ya bu, anaknya ganteng ya bu. Tai nalalo mando Jobar, asidokon Ustadz di tapat ko. Sikole, babami. Begitu kami serahkan anak kami. Tolong bimbingannya Ustadz. Oh iya bu, insya Allah saya akan laksanakan amanah dari ibu-ibu. Malam pertama mereka tinggal di pondok pun tiba. Namun tiba-tiba Patang menangis karena rindu dengan ibunya. Mau pulang. Kok kau nangis si Patang? Kau kenapa? Malu ngunau giat pulang. Perasaan sehari aja kita belum nyampe tinggal di pondok. Si Patang udah nangis saja. Karena melihat santri baru yang sedang menangis, seorang abang kelas yang alim dan baik hati pun menenangkannya. Beliau bernama Abdullah. Adik-adik, ngapain di sini? Adik ini kok nangis? Rindu dia sama mamanya bang. Aduh dek, yang sabar ya. Namanya juga belajar. Kita harus dapat sakitnya supaya semua yang kita lewatin di pondok ini jadi hal yang berharga dan penuh kenangan perjuangan. Bijak kali abang ini bah. Cocok kali pengganti Mamang Gupron. Maksudnya Ustaz Abdul Somad. Udah ya dek, tenang aja. Nanti kok ada apa-apa yang ada gak bisa, cari aja abang, insya Allah
abang bisa bantu. Jangan nangis lagi. Abang belajar dulu ya. Assalamualaikum. Kemudian setelah mendengar nasihat dari abang kelasnya yang baik itu pun, mereka jadi semangat menuntut ilmu di kelas, juga di setiap majelis-majelis ilmu, hingga mereka naik ke kelas-kelas selanjutnya selama beberapa tahun hingga mereka sampai kelas 3 MTS saat masa pubertasi. Mereka pun mulai merasakan perubahan semangat menuntut ilmu juga akibat pergaulan abang kelas yang mengajak mereka melanggar peraturan pondok, hingga suatu ketika muncul seorang abang kelas yang memiliki perangai buruk dan mempengaruhi adik-adik kelasnya agar melanggar peraturan pondok. Abang kelas tersebut bernama Rahmat. Nasoro yansurun nasoron nasirun mansurun. Dek, ngapain ada di sini, Dek? Namamu Jobar kan? Iya bang, nama saya Jabar. Nama lengkap saya Jabar GSDP. Abang Bang Rahmat kan? Aku lagi banyak hafalan nih bang, dan pusing banget males belajar. Iya, nama abang Rahmat tapi pakai BTW kepanjangan GSPDP apaan ya? Kepanjangan GSDP itu bang, ganteng, sopan, dan penyayang. Kamu mau tahu obat biar pikiran tenang? Apa itu bang? Ini nih. Aduh, aku belum pernah nyentuh yang begituan bang. Hanya ini cobain, ada manis-manisnya, nggak akan ketahuan itu kok. Janji ya bang, jangan kasih tahu keamanan. Oke, aman itu deh, sekali-sekalinya. Jobar pun menghisap rokok yang diberikan Rahmat dan juga meminta 2 batang rokok lagi dari Rahmat, lalu pergi kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, Jobar pun melihat Patang dan Poltak di asrama yang bolos dari pengajian dan juga sedang malas-malasan. Kemudian, Halo bre-breku, lagi apa kalian? Sok marsak kali kalian. Kok happy kali nampakku kau ini? Ada apa? Apa habis diajak Ayu Tinting kau foto? Kalian lagi bosan kan? Mau kalian sesuatu? Apa itu? Ini nih, mau kau? Gila kau ya Jobar. Ketahuan Ustadz mati kau. Aman lah, sekali-sekalinya nggak perlu tahu Ustadz itu. mereka bertiga pun menghisap benda terlarang di pondok itu, hingga uang mereka seringkali habis sebelum waktu kiriman, dan sering menelepon kepada orang tua juga suatu saat. Halo mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam nangku, apa itu? Udah pala habis uangku ini mak, kirimkan dulu uang. Ada ini kumpulan untuk beli Inovarebol. Yang cepatlah habis uang itu nang. Baru lagi sejam yang lalu mama TF. Belum lagi mendodos sawit kita yang di Australia itu. Udah mak, namanya banyak kebutuhan. Kau nggak mau mama TF-nya, bapalah pulang aja lah aku mak. Nggak usah sekolah lagi aku. Astagfirullah nang. Iya, mama TF lah ini 10 miliar ya. Bagus-bagus kau belajar ya. Iya mak, aman lah itu. Tapi cepatnya mak, jangan lama-lama. Kemudian Mak Jobar pun mentransfer uang kepada anaknya sejumlah 10 miliar agar anaknya mau sekolah lagi. Akan tetapi malangnya si anak malahan poya-poya dengan teman-temannya dan tidak fokus dengan sekolahnya. Hingga suatu waktu saat Poltak, Jobar, Patang juga Bang Rahmat sedang merokok di belakang kamar mandi, Ustadz Solmed datang tanpa sepengetahuan mereka. Dan ya, akhirnya mereka bertiga ketahuan melanggar oleh Ustadz Solmed. Astagfirullah kalian. Ayo sekarang ikut saya ke depan kantor. Kalian sudah melanggar berat ini. Aduh, maaf Ustadz, kami hilap. Namanya juga anak muda, banyak gaya. Kok banyak ceweknya? Bukan saya. Itu tuh Ustadz si Potang. Gak usah banyak alasan. Cepat ikut saya ke depan kantor. Sesampainya di depan kantor, mereka berempat pun dibariskan. Saya nggak habis pikir sama kelakuan kalian ini. Memang saya sudah curiga sama kalian. Soalnya absen alfa kalian sangat banyak dan sering terlambat kegiatan.
Maafin kami Ustadz, beri kami kesempatan buat berubah. Namanya juga manusia, tepatnya lupa dan salah. Oke, kalian saya beri kesempatan, tapi kalian harus saya ta'azir, biar jerah. Yang pertama, botak. Yang kedua, bersihin area pondok. Dan yang ketiga, panggilan orang tua. Aduh Ustad, jangan sampai PO dong. Baru juga sekali ketahuan. Iya, yang saya tahu cuma ini. Yang saya tidak tahu, kalian pikir saya gak pernah mondok? Udah, sekarang kalian pergi ke keamanan. Nanti malam saya lihat rambut kalian yang kayak sangkar burung dan angker itu sudah harus kilat. Sekilat pertunar pimpinan. Dan orang tua kalian datang hari Senin pagi. Mereka pun pergi ke ruangan keamanan dan menceritakan yang terjadi pada mereka dan apa yang diperintahkan oleh Ustadz Solmed. Pak keamanan pun berkata, Aduh nak, seharusnya kalian gak ngelakuin hal yang kayak gini. Ingat orang tua di rumah, banting tulang buat cari nafkah untuk bulanan kalian. Sakit dong pak, kok tulangnya dibanting? Oh Poltak, makin parah nanti hukuman kita. Gila, waras kau dulu dikit. Saya lagi serius, kalian jangan anggap saya lagi bercanda ya. Aduh pak, jangan serius-serius dong. Yang serius aja masih sering disia-siain. Sampai ku temukan caraku untuk lupakanmu pergi dan hidup mati rasa. Pastikan aku untuk menunggumu sampai pada pelukir jiwa. Bila pada akhirnya kita menjadi asing pada kata bahagia. Sianya sayangnya, sianya aku akan tinggalkan. Waktu ini sampai Kalian berempat ya, sudah sini. Kepala kalian saya kilatin. Kalian dinasehatin malah ngelunjak. Sekarang ikut saya. rambut mereka pun dibotak oleh keamanan. Dan keesokan harinya mereka menjalankan hukuman kedua, yaitu membersihkan area pondok diawasi oleh keamanan. Aduh, sialan. Andai aja aku nggak ikut ngerokok, pasti rambutku masih belah dua kayak jongkok BTS. Sok kali rasamu Jabar, udah kau yang ngajak kami gini. Apa pula aku? Bang Rahmatnya itu yang ngajarin. Ini semua salah kita, bukan salah satu orang dari kita. Intinya semoga setelah mendapat hukuman ini kita berubah dan tahu apa tugas kita di pondok. Oma, kok tiba-tiba jadi bijak gini kau? Apa gara-gara habis dibotak? Hilang semua setan-setan yang ada di kepalamu. Ku tengok jidat mulus juga ya. Kayak Said Prabowo, profesor kau kah? Haha. Kayaknya memang betul apa yang didokkan si Patang itu. Kita harus jadi binaul mustaqbal, pembangun masa depan. Jangan kayak Bang Rahmat. Aku juga mau sukses. Pastak non kok. Mereka pun menjalankan hukuman sampai seharian dan bersiap menghadapi hukuman yang terakhir. Keesokan harinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Oh iya, silakan duduk. Ada apa ya Pak Ustadz? Kami dipanggil, apakah anak saya berprestasi? Iya Pak Ustadz, udah ada rupanya hafalan si Jobar. Aku pun Ustadz, apa rupanya cerita? Kok dipanggil kami? Gini Bu, berapa hari ini anak-anak ibu sering melanggar dan sering terlambat setiap kegiatan. Jadi kami sudah memantau mereka secara diam-diam. Jadi suatu saat kami patroli, saya mendapati mereka dengan satu abang kelas sedang merokok di dalam kamar mandi. Kami sudah menasihati mereka dan menghukum mereka. Namun menurut saya mungkin nasihat dari ibu-ibu lebih mereka dengarkan. Mendengar hal tersebut, ibu-ibu yang cantik namun aslinya ganteng itu pun terkejut, bahkan hampir pingsan. Oma Jobar pun bersabda, Astagfirullah Ustadz, saya nggak nyangka saya datang jauh-jauh dari Afghanistan. Naik repo badai cicilan 13 tahun nunggak 1 abad. Cuma mau dengar berita seperti ini. Gimana si Jobar Ustadz sekarang? Sabar ya Bu, namanya juga anak lagi masa puber. Kita orang tua harus sabar menghadapi masa-masa yang kayak gini. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi Bu, seseorang itu harus dengan orang yang tepat di setiap masanya. Karena manusia itu gurunya adalah kesalahan. Ya sudah Ustadz, boleh nggak sekarang mereka menghadap ke sini biar kami kasih pidato tanpa mukaddimah. Pak Jono, panggil anak-anak menghadap orang tua mereka melalui HT. Pak Jono keamanan pondok pun memanggil 4 sekawan tadi untuk menghadap orang tua mereka masing-masing. Assalamualaikum, cek, tor monitor, pemindah asrama. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru
Nggak beres nih alat, saya aja deh yang ke asrama. Sesampainya di asrama, Hei Jobar, Patang, dan Poltak juga Rahmat. Ayo ikut saya ke kantor pimpinan. Orang tua kalian udah datang. Ngomong-ngomong orang tua kamu kok nggak datang Rahmat? Nggak tahu Pak, saya kan lagi di pondok. Tapi seingat saya sebulan yang lalu kata Bunda mau honeymoon sama ayah ke Inggris supaya kayak lagi di TikTok itu Pak. Ya sudah, kamu lanjutin bersihin pondok. Mereka bertiga ikut saya. mereka pun berjalan ke kantor pimpinan dikawal oleh Pak Jono keamanan. Sesampainya di sana, Anggo Patang. Sabar, jawab salam itu wajib. Maaf Pak Ustadz, saya kebawa emosi. Waalaikumsalam. Oh Jobar, kecewa kali mama samamu. Kau bilang waktu itu mau kau banggakan mama, tapi kau buat gini sama mama, jadi sakit hati mama. Maaf ya mak, Jabar ngecewain mama. Jabar hilap mak. tak kenapa kau bandel nang, capek mama kerja lo. Cuma mama yang memperjuangkan kau, ayahmu malas-malasnya kerja. Kecewa berat mama sama Patang Siregar. Cuma kaulah yang harapan mama satu-satunya, yang mama tunggu keberhasilannya. Inilah anak-anak, akibat perbuatan kalian. Jadi sakit hati orang tua kalian. Padahal dari kelas 1 kalian sudah tahu tentang pepatah, keringat orang tuamu menunggu keberhasilanmu. Setelah mendapat ceramah panjang lebar dari orang tua mereka masing-masing, mereka pun kembali ke asrama dengan keadaan Marsak juga sedih. Sesampainya di asrama, Merasa bersalah kali aku sama mamskiku. Udahlah, intinya kalau memang menyesal, minta maaf lah kita sama orang tua kita. Harus berubah dan baiklah kita kayak dulu lagi, semangat belajar. Iya, aku janji buat mamaku bangga lagi sama aku. Yaudah, pala ayo buat janji kita. Jadi lebih baik ke depannya. Jadikan ini pelajaran berharga. Oke, kita janji ya sama-sama sukses. Setelah dari hari mereka membuat janji itu, mereka semakin baik setiap harinya. Jobar sering juara kelas dan semakin mahir bahasa Arab dan Inggris. Patang sering ikut lomba tahfiz Quran hingga hafalannya mungkin 30 juz. Poltak mendapat gelar santri tauladan dari Ustadz Solmed akibat ia selalu disiplin. Sampai waktu di mana mereka wisuda aliyah, mereka bertiga menjadi lulusan terbaik karena praktik mengajar dengan bahasa Arab mereka sangatlah bagus. Pada hari wisuda mereka mempersembahkannya pada orang tua mereka. Bangga kali mama samamu Jobar. Sep ini kuliah kau ke Inggris ya. Bo bayan akon mahapal 30 juz. Juz Al-Quran do kanang, indah do juz buah. Astagfirullah, juz Quran 5, asitu buah. Terus, mak, dapat beasiswa auto Mesir. Tainang dokon halak-halaki murid teladan kolonang. Bahagiaan umat tuh danang. Olo mak mendapat beasiswa au marsiajar tu Lebanon. Akhirnya mereka pun pergi melanjutkan kuliah ke tempat masing-masing dan berpisah menghadapi dunia yang keras di luar pondok. Karena begitulah faktanya, dari banyaknya santri yang ingin keluar dari pondok, lebih banyak alumni yang ingin kembali ke pondok. Karena apa? Bukan karena kenangannya ataupun pondoknya atau orang yang ada di sana, tapi karena lelahnya dunia luar yang tidak terbendung oleh iman-iman kita yang tipis. Setelah beberapa tahun mereka bertiga kuliah di luar negeri, mereka pun kembali ke Indonesia. Suatu hari Jobar rindu dengan masa-masa persahabatan di pondok pesantren. Dia pun menghubungi Poltak dan Patang melalui telepon video. Assalamualaikum. Bagaimana kabar antum-antum ini? Masya Allah sekarang makin tampan-tampan dan ganteng ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana sehat. Cuma sampai sekarang belum punya istri. Ha. Waalaikumsalam. Ana juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ana udah punya istri 4. Sekarang ana punya CEO travel haji. Masya Allah. Jadi kapan nih kita reunian ke pondok? Ana udah kangen banget nih. Atur aja jadwalnya. Insya Allah ana ada waktu terus kok. Oke, besok siap Jur. Kita kumpul di pondok ya. Insya Allah.
Keesokan harinya mereka pun berkumpul di pondok mereka dan bercerita mengingat kenangan di pondok, dan Jobar pun berkata, Akhirnya kita bisa nepatin janji kita yang dulu. Ana bangga banget sama kalian berdua. Anak juga salut sama antum. Akhirnya pun mereka bertiga berpelukan dan terharu dengan perjuangan mereka menuju titik sukses yang sekarang. Ya, pada hakikatnya begitulah. Manusia yang berakal akan menggunakan kesalahan sebagai guru terbaik untuk menuju keberhasilan. Akan tetapi, orang yang memiliki pikiran yang pendek akan menganggap kegagalan sebagai tempat keputusasaan dan penyesalan. Sebuah makalah mengatakan, "Ma tudinu tudan." Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai.